Bismillahirrahmanirrahim. Keberagaman cita-cita. Cita-cita. Apa sih cita-cita itu? Cita-cita adalah mimpi, harapan kita, keinginan hati. Jadi cita-cita itu adalah mimpi kita, harapan kita. Apa yang kita inginkan nanti saat kita sudah dewasa. Apa cita-citamu? Ingin jadi apa kamu saat dewasa kelak? Apakah ingin menjadi dokter? Apa kau ingin menjadi petani? Atau kau ingin menjadi seorang polisi? Seorang guru? Itu semua adalah keinginanmu saat kamu dewasa kelak. Mau menjadi apa kamu saat dewasa kelak? Keterampilan dan manfaat yang dibutuhkan untuk meraih cita-citamu. Misalnya kamu ingin menjadi seorang dokter. Apa saja yang dibutuhkan? Pengetahuan umum. Apa itu pengetahuan umum? Ya, pengetahuan yang kamu dapatkan sejak kamu sekolah. Seluruh pembelajaran yang kalian dapatkan di sekolah. SD, SMP, SMA. Semua itu disebut pengetahuan umum. Seperti pelajaran tematik yang kalian dapatkan seperti saat ini. Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia. Semua itu adalah pengetahuan umum. Kemudian apa lagi? Peduli. Peduli adalah kamu melihat orang lain ketika orang lain mengalami sesuatu. Maka timbul rasa empati. Misalnya temanmu mengalami rasa sakit atau membutuhkan pertolongan. Tanpa diminta, kau segera membantu. Ketika orang tuamu membutuhkan bantuanmu saat membawa sesuatu terlalu berat, kemudian kamu berusaha membantu orang tuamu. Itu disebut peduli. Ketika tetanggamu semua rame-rame membersihkan selokan, kamu ikut peduli, berusaha ikut membantu. Itu disebut peduli. Kemudian apa lagi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang dokter? Suka bereksperimen, suka melakukan penelitian, mencoba-coba sesuatu. Dan itu bisa kita lakukan sejak dini, juga bisa ketika kita mulai agak besar ya, seperti di laboratorium, mencoba sesuatu, mencampur berbagai cairan kimia, seperti itu ada bereksperimen. Mengamati hewan, mengamati tumbuhan, itu juga salah satu bentuk penelitian. Suka bereksperimen. Lalu apa manfaatnya sebagai seorang dokter? Kesehatan masyarakat menjadi terjaga. Saat sakit kita ke dokter. Dokter juga memberikan penyuluhan kesehatan, sehingga kesehatan masyarakat menjadi terjaga. Keterampilan dan manfaat cita-cita menjadi petani. Sama pengetahuan umum, kalian harus bisa berhitung, bisa membaca, bisa memperkirakan seberapa banyak bibit yang dibutuhkan untuk 1 hektar sawah misalnya. Berapa banyak pupuk yang dibutuhkan untuk 1 hektar sawah misalnya. Seberapa besar jarak yang dibutuhkan. Itu semua pengetahuan umum yang kita dapatkan di sekolah kita. Juga bisa membaca, harus tahu mana bibit yang baik, mana pupuk yang baik. Kalau tidak mengerti bisa mencari lewat internet. Semua itu membutuhkan pengetahuan umum. Lalu apalagi keuletan. Ulet bukan ulet bulu ya. Ulet adalah gigih, rajin. Seorang petani itu rajin. Dia harus tahu musim apa sekarang ini. Jika musim hujan dan hujannya tidak terlalu banyak atau musim kemarau, maka dia harus mencari cara agar tanahnya tetap mendapatkan air yang cukup. Sehingga tanamannya bisa tumbuh dengan baik. Dia memikirkan cara pengairan yang baik untuk tanahnya.
Dia juga harus berpikir untuk membasmi hama-hama yang menyerang tanamannya. Kalau tidak begitu, maka panen bisa gagal. Apalagi yang dibutuhkan, tentu saja kesukaan bercocok tanam. Apa manfaatnya? Ketersediaan makanan. Makanan menjadi berlimpah dan murah. Bayangkan, jika tidak ada petani di desa, petani sayur, petani padi, kita bangsa Indonesia yang sebagian besar ini makan nasi, bergantung kepada nasi sebagai makanan pokok. Kemudian sayur-sayuran yang menyehatkan kita. Kita harus membeli dari negara lain. Kalau itu terjadi, maka tidak akan banyak yang kita bisa beli. Karena harganya tentu saja cukup mahal. Dan masyarakat pun juga tidak bisa membeli banyak. Karena harganya juga tidak murah. Itulah mengapa kita sangat menghargai petani. Mereka salah satu pahlawan bagi kita. Di bidang makanan tentu saja. Apa yang kita butuhkan untuk menjadi seorang polisi? Tentu saja pengetahuan umum, membaca, menulis, berhitung, sama ya. Kemudian apa? Keberanian. Polisi harus berani, karena mungkin dia akan berhadapan dengan orang-orang yang suka melanggar, orang-orang suka melanggar hukum, melanggar ketertiban di jalan, bahkan merusak keamanan orang lain, mengganggu orang lain. Polisi harus berani. Lalu apalagi? Suka ketertiban. Seorang polisi tentu saja harus tertib. Dimulai dari kita sekarang. Misalnya berjalan di sebelah kiri. Bersepeda di sebelah kiri. Jika ingin melewati kendaraan lain, lewati dari sebelah kanan. Kalau ada lampu merah harus berhenti. Itu semua adalah cara kita menjaga ketertiban. Manfaatnya apa? Keamanan, ketertiban, semua itu terjaga. Kita merasa menjadi aman, nyaman. Atau kegemaran kita. Apa itu hobi? Apa itu kegemaran? Adalah suatu kegiatan rekreasi, kegiatan yang menyenangkan, melepaskan kepenatan yang kita lakukan pada saat waktu luang, ketika kita tidak melakukan kegiatan yang lain atau pada saat kita melakukan kegiatan yang lain dan berhenti sejenak. Itu adalah hobi atau kegemaran. Manfaatnya apa? Kita bisa memperoleh kesenangan. Apalagi ya? Kita bisa menjadi tenang. Kita menjadi segar kembali. Otak kita menjadi kembali segar. Menjadi rileks sesudah melakukan hobi, kegemaran tersebut. Dan yang terakhir adalah kita bisa kembali beraktivitas. Karena kita sudah tenang, segar, sudah menjadi senang kembali. Sudah kebosanannya sudah hilang, maka kita bisa kembali beraktivitas. Ini ragam hobi atau kegemaran. Yang mana kalian? Apa kalian suka berkebun? Atau melukis, bermain musik, membaca dan menulis, memasak, bermain sepeda, atau olahraga lainnya? Hubungan hobi dengan cita-cita. Kadang-kadang kegemaran kita hampir sama atau akan mengantarkan kita kepada cita-cita kita. Contohnya, kesukaan atau kegemaran memasak. Maka itu akan membantu kita kalau kita punya cita-cita menjadi koki atau juru masak. Lalu, kesukaan menggambar, melukis. Mungkin saja dia ingin menjadi seorang pelukis di masa depan nanti. Dan kemudian, seseorang yang hobi olahraga. Mungkin saja cita-citanya menjadi seorang atlet. Apa manfaat keberagaman, kegemaran, dan cita-cita? Banyaknya profesi, ragam profesi dan pekerjaan. Ada dokter, ada banker, ada kemudian petani,
ada nelayan, lalu ada guru, dan banyak lainnya. Manfaat lainnya apa? Profesi dan pekerjaan itu tentu saja memiliki manfaat yang berbeda-beda. Bidang pendidikan, seorang guru ya. Kemudian di bidang hiburan, misalnya seorang pelukis, artis, penyanyi. Lalu di bidang olahraga, seperti atlet. Lalu di bidang kesehatan, ada dokter. Manfaatnya besar di bidang kesehatan. Dan bidang makanan seperti petani, koki. Banyak sekali. Untuk apa adanya banyak manfaat tersebut? Agar kita bisa saling melengkapi. Karena tidak ada siapapun yang bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Seorang dokter membutuhkan petani untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Untuk bisa dimakan, dia membutuhkan seorang juru masak yang bisa memasak makanannya. Dia juga membutuhkan pekerjaan penjahit untuk menjahitkan bajunya. Jadi semuanya itu berguna agar kehidupan kita bisa saling melengkapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah.